pengetahuan manusiawi, tapi kami merindukan pengenalan akan Tuhan. Tuhan, kami tidak cari khotbah, tapi kami merindukan pesan Tuhan buat hidup kami. Hari ini biar Kau bicara, dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghentikan Tuhan bicara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun yang pulang tanpa diubah Tuhan. Semua kami diubah dan diberkati oleh Yesus yang luar biasa. Berikan haus dan lapar akan Tuhan. Maka kami tahu kami akan terima yang terbaik dari sumber air hidup yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biar roh hikmat, roh wahyu dan roh pengertian menguasai kami hari ini. Dan membuat kami menangkap yang dari dasar hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap diberkati berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang terbaik. Saudara sekalian, saya mau sampaikan sesuatu yang penting, nanti berkaitan juga dengan urusan bangsa. Tuhan buka sesuatu yang menarik sekali, tapi saya percaya Tuhan akan memberikan sebuah solusi yang ajaib. Dan saya percaya bahwa bangsa ini tetap akan dilawat Tuhan dan dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, hari ini kita akan bicara soal cawan ukuran dan timbangan. Dan sebagai dasar, saya mau ajak kita memahami dulu mengapa kita perlu buat acara seperti ini. Untuk apa sebetulnya kita menambahkan waktu dan porsi untuk Anda dan saya belajar dari apa yang Tuhan katakan. Sebagai dasar pertama, mari kita lihat kitab Nabi Hosea, pasal yang keempat, lihat pada ayat yang keenam. Hosea pasal yang keempat, lihat pada ayat yang keenam. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di dalam bahasa Indonesia digunakan kata umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau saudara punya terjemahan yang lain, maka kalimatnya berkata, my people are destroyed. Umatku itu dihancurkan for lack of knowledge. Oleh karena kurang pengetahuan. Because you have rejected knowledge, karena engkau telah menolak akan pengetahuan. Alkitab berkata umatku itu dihancurkan atau umatku itu binasa karena kurang pengetahuan. Nah, ini bagian yang Anda dan saya harus sadari, karena banyak orang berkata, Pak, kalau saya tidak tahu, kan tidak salah. Ada begitu banyak kebenaran yang Tuhan sampaikan, dan itu merupakan sebuah hukum Tuhan yang kita suka tidak suka. Kalau kita mau survive dan diberkati, Anda dan saya mesti belajar. Baca dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan. Minta Tuhan ajari aku. Sebab Alkitab berkata, oleh karena kurang pengetahuan, umatku binasa atau dihancurkan. Nah, sekarang saya mau ajak Anda melihat akan Alkitab yang lain. Kita buka Yesaya pasal yang kelima. Kitab Nabi Yesaya pasal yang kelima. Lihat mulai ayat yang ke-13, 14 dan 15. Yesaya pasal 5 ayat 13, 14 dan ayat yang ke-15. Sebab itu umatku harus pergi ke dalam pembuangan. Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Persoalannya adalah tidak mengerti apa-apa. Akibatnya dikatakan umatku
harus pergi ke dalam pembuangan. Orang-orang yang mulia akan mati kelaparan, dan khalayak ramai akan menderita kehausan. Semua ini akibat dari tidak mengerti apa-apa. Sebab itu dunia orang mati akan membuka kerongkongannya lapang-lapang, dan akan mengangakkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada terhingga, sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem, segala kegaduhannya dan orang-orang yang bersukaria di kota itu. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Saudara, bermula dari sekedar berkata, umatku tidak mengerti apa-apa. Kalau Anda melihat dalam terjemahan lain dikatakan, therefore my people go into exile. Umatku itu pergi ke pembuangan for lack of knowledge. Oleh karena kurang pengetahuan. Lalu kemudian dikatakan orang-orang yang terhormat dari mereka akan lapar. Dan begitu banyak dari mereka akan kehausan. Oleh karena itu Sheol, itu neraka, dunia orang mati. Itu telah membuat nafsunya jadi begitu besar untuk menelan semuanya. Ada banyak anak Tuhan yang hidupnya seperti disedot oleh Sheol, oleh neraka, oleh dunia orang mati. Semua yang Tuhan berikan tiba-tiba lenyap dalam sekejap. Mengapa? Tuhan berkata, sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Sebab mereka tidak cukup punya pengetahuan. Tentu saya masih ingat Tuhan berkata, siapkan mereka untuk menjadi wadah yang besar. Tapi Anda harus mengerti, ini bagian untuk mencegah kita dari kehancuran dan kerusakan akibat lack of knowledge. Saya berharap kerinduan kita untuk belajar, kehausan, kelaparan kita untuk mengerti kebenaran tidak akan pernah pudar sampai kapanpun. Karena ini akan menentukan seberapa kehidupanmu kelak bersama dengan Tuhan. Sekarang mari kita lihat lagi kitab Nehemia pasal yang ke-8. Saya mau ajak Anda melihat ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-8, lihat pada ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini menarik sekali, mereka baru pulang dari pembuangan mereka. Juga Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Ini yang sedang kita kerjakan hari-hari ini. Ada bagian-bagian dari firman yang diajarkan, kemudian diberikan keterangan-keterangan, sehingga pembacaan itu dimengerti. Sebab memang tidak terlalu mudah sebetulnya memahami akan isi Alkitab. Dan saya mau berkata buat saudara, kita bersyukur karena Tuhan mengajari kita banyak. Dan persis seperti zaman dari Nehemia. Ayat berikutnya. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu.
Ini ayat yang kemudian sangat terkenal. The joy of the Lord is my strength, is your strength. Tapi sukacitanya adalah karena mereka mengerti sebenarnya apa yang Tuhan katakan. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata tenanglah. Hari ini adalah kudus, janganlah kamu bersusah hati. Maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria. Karena apa alasannya? Mereka bersuka cita, alasannya apa? Karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga, seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Ezra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Saudara, betapa pentingnya sebenarnya orang memahami akan firman Tuhan. Kalau Anda punya Alkitab The Message, saya akan membacakan akan terjemahannya, bagus sekali. Dikatakan Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseah, Kelita, Asarya, Yosabat, Hanan, dan Pelayah, all Levites, explain, menjelaskan, the revelation, pewahyuan, while people stood listening respectfully. Mereka menjelaskan akan pewahyuan yang Tuhan berikan, dan umat itu berdiri dengan menghormatinya. Alkitab mengatakan, all Levites, semua orang Lewi itu, explain the revelation, menjelaskan akan pewahyuan itu. So kita mesti mengerti, setiap kali Tuhan bicara, ada pewahyuan, itu memang ada orang-orang yang ditugasi untuk menjelaskan. Nah, lalu kemudian Alkitab berkata, they translated the book of revelation of God. Mereka menerjemahkan kitab dari pewahyuan Tuhan. So the people could understand it, sehingga umat itu bisa mengerti, and then explain the reading. Kemudian menjelaskan akan pembacaannya itu. Luar biasa. Saya akan lompat beberapa ayat, lalu Alkitab mengatakan sesuatu yang menarik sekali. Alkitab mengatakan, so the people went off to feast, eating and drinking, and including the poor in the great celebration. Orang-orang itu kemudian berpesta, mereka makan, mereka minum, termasuk orang-orang miskin dalam sebuah perayaan yang begitu besar. Now they got it. Sekarang mereka ngerti, mereka tangkap itu. They understood the reading that had been given to them. Mereka memahami akan pembacaan firman yang diberikan kepada mereka. Dan Alkitab mengatakan, on the second day of the month, the family heads of all the people, the priests and all the Levites, gather around Ezra the scholar to get deeper understanding of the word of revelation. Alkitab mengatakan, pada hari yang kedua, semua orang itu berkumpul, datang kepada Ezra, ahli Alkitab itu, to get a deeper understanding, untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi of the words of revelation, dari firman pewahyuan tadi. Saudara, betapa pentingnya kita kenal Tuhan, salah satunya lewat pembacaan firman, mengerti akan Alkitab, punya deeper understanding, punya pengertian yang lebih dalam lagi akan pewahyuan yang Tuhan sampaikan buat kita. Siapa yang rindu Anda nikmati dalam kehidupan saudara, amen? So semua kita, saya berharap Anda tidak kehilangan akan passion, gairahmu untuk belajar firman Tuhan, karena ini akan membawa sebuah terobosan besar dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan peringatan, umatku binasa karena lack of knowledge, karena kurang pengetahuan. Saya berdoa hal-hal seperti ini akan membuat kita menangkap yang lebih lagi dari Tuhan. Nah, sekarang saya akan mulai dengan sesuatu yang menarik. Saya akan mengajak Anda belajar dari tema kita, ada cawan ukuran, tapi juga ada timbangan.
Saudara, kalau Anda masih ingat, saya pernah mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Dan hari ini saya mau coba tunjukkan sekian banyak contoh di Alkitab, bahwa segala sesuatu itu ada ukurannya. Nah, tapi sekarang mari kita lihat dulu, benarkah dalam segala sesuatu itu ada hitungannya? Saya akan memberikan cukup banyak bagian dari firman Tuhan, dan mari kita mulai bagian yang pertama. Yang pertama, tahukah Anda bahwa kesengsaraan dan air matamu dan air mataku itu juga dihitung oleh Tuhan? Saya mau ulang lagi. Kesengsaraan dan bahkan air mata kita sebenarnya dihitung oleh Tuhan. Mari kita buka Mazmur pasal yang ke-56. Silahkan dibuka Alkitab Anda, Mazmur 56, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-56, ayat 8 dan 9, Alkitab berkata, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Coba perhatikan, sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi kalau anak-anak Tuhan sengsara, jangan pernah berpikir Tuhan itu cuek, tidak peduli. Sengsara kita, Tuhan itu ngitung-ngitung. Kenapa? Sebab tidak ada yang akan dibiarkan tanpa Tuhan bertindak. Tapi kesengsaraan kita itu kenapa dihitung-hitung, Pak? Karena itu akan diklasifikasi menurut saya. Ada sengsara karena Anda cengeng. Ada sengsara karena itu akibat dosa dan kesalahanmu. Ada sengsara karena engkau menderita karena kebenaran. Ada sengsara karena engkau difitnah. Macam-macam itu. Ada sengsara karena engkau disusahkan orang. Ada sengsara karena engkau disalahin orang. Kesengsaraan itu dihitung. Dan yang menyengsarakan engkau juga dihitung. Kemarin saya diberitahu, ya saya nggak mau cerita detail, tapi kadang-kadang saya merasa tuh heran sekali. Saudara, kadang-kadang kalau kita ini di gereja ya, bergurau sesuatu misalnya, atau saya ngomong dengan sekelompok tertentu, kita ini punya pengertian-pengertian tertentu, sehingga kalau kita guyon itu, orang berkata ketawa, mentertawakan, dan kita ini guyon. Saya pernah guyon, karena beberapa teman itu, terutama Pak Charlie itu kan memelihara kambing. Ya toh, betul nggak? Memelihara kambing, jumlahnya sekarang 19. Awalnya cuma 1 itu. Awalnya 1 tuh begini, saudara. Pada waktu itu acara apa ya? Pak Sugi nyumbang domba. Beli 3 atau berapa, disembelih 2. Lalu kemudian satunya itu domba yang sangat membuat hati tukang bersihin atau nyabutin rumput di lapangan bola kita itu kasihan. Sampai mereka menghimbau, janganlah yang ini jangan dipotong, kasihan. Akhirnya bukan hanya tidak dipotong, diberi teman, dicarikan jodoh. Lalu menikah mereka tanpa diberkati oleh pendeta kita, dan punya anak banyak. Beranak pinak jadi 19 jumlahnya. Saya lupa di mana itu, saya bergurau, wah sekarang enak ini. Kalau ada apa-apa kita punya ritual baru, nyembelih domba. Nah, saya berkata begitu dengan saya kira saya nggak cerita di luar karena orang luar tidak tahu kalau kita punya kambing. Ada pendeta, haleluya lah ya, bisa nangkep itu, kemudian khotbah saya diketik, saudara. Diketik di stabilo, disebar-sebarkan berkata, Pak Petrus Agung sesat. Karena punya ritual baru, kalau pesta nyembelih kambing. Saya waktu didengar itu saya bilang ini, waduh Tuhan, hitunglah kesengsaraanku. Bapak sengsara enggak? Tak sengsara ke. Biar dihitung sama Tuhan. Nah, gimana mau dijelasin, beliau irak mudeng, saudara.
Tapi dalam kehidupan kita kan sering Anda ngalami toh. Apa yang engkau buat orang salah mengerti, atau memang mungkin juga karena Anda yang salah. Tapi kabar baiknya adalah kesengsaraan kita dihitung-hitung sama Tuhan. Jadi kalau ada orang lagi jengkel ke saudara, ada orang nyusahkan saudara, ngomong, ada ayatnya. Gembor, Tuhan, hitung Tuhan, aku sengsara. Tapi kalau Anda sengsara ke Tuhan berkata, wis meneng. Ngucap syukur, malah repot saudara. Tapi kalau betul Anda sengsara, kesengsaraanmu dihitung-hitung. Bukan cuma dihitung loh, dihitung-hitung. Makanya jangan susah. Jangan sedih. Terus merasa tidak ada yang peduli. Ada lagunya itu, Allah mengerti, Allah peduli, saudara. Coba ciptakan lagu baru, Allah ngitung-ngitung. Yang dihitung sengsaramu. Jadi kalau engkau susah, lapor ke Tuhan. Tuhan pun akan berkata, wes ngerti kok nak, wes ngerti. Mungkin suamimu suka ngaploki, mukul Anda, plak, hitung Tuhan, hitung-hitung. Nanti dia bertindak. Siapa yang lebih hebat dari pembela selain Tuhan kita? Amen? Makanya Anda perlu belajar. Kalau nggak datang, nggak ngerti, dihitung-hitung. Nanti dikira kita cuman, Tuhan ini Yesus. Orang bakal peduli dengan aku. Firman berkata, saya ulangi lagi, saya suka ini ayatnya. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Kalau Anda baca Amplified Bible, tak bacain saudara. You number and record my wanderings. Bahkan bukan cuma ngitung, ditulis, dicatat. Siapa yang bahagia punya Tuhan yang baik seperti Tuhan kita? Kalau Anda sengsara, Anda susah, engkau menderita, dihitung-hitung sama Tuhan. Wah, saya senang sekali kata dihitung-hitung ini saudara. Karena kalau cuma ngitung sekali itu berat, dihitung dan dicatat. Saudara, ada satu orang tokoh dulu pernah berkata begini, jangan pernah tekan orang Kristen. Sebab kalau mereka berlutut dan lapor ke Tuhannya, kita akan repot. Saya pikir iya saudara. So jangan pernah saling menekan. Kalau orang terus pakai lututnya dan bilang, Tuhan, maaf tengah malam memberimu pekerjaan. Hatiku sedih dan hancur Tuhan. Yang satu ini, jenis ini kau berikan dalam hidupku. Tolong Tuhan, buka bukumu sebentar. Hitung-hitung dan tulis. Nanti malaikatnya berkata, ya tak tulis. Sengsara ya. Untuk apa Pak? Itu nanti ada batasnya. Sebab itu seperti cawan ukuran. Nanti di puncak tertentu, saudara, di sebuah takaran tertentu dan hanya Tuhan yang tahu, dia akan bertindak luar biasa buat saudara. Jadi kalau ada orang itu jengkel ke Anda, ngomongnya ben cepet gini, terus. Kok cuma ngono tok terus? Anda dimaki-maki toh? Loh kok cuma anjing babi? Yang lain celeng juga boleh terus. Sambil hati berkata, hitung, catati. Makin cepat, makin bablas saya cepat saudara. Saya mau berkata buat Anda, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amen. Ada hitungannya. Nah, saya suka ayat ini. Jangan pernah Anda lupakan tuh. Ketik yang gede, tempel di kamar. Pak istriku jengkel gitu terus, tempel gede, ben dibaca. Biar ngerti itu, jengkel ini dihitung-hitung sama Tuhan. Oke, saya teruskan lagi. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku, wow ini luar biasa. Bukan air mata buaya pasti ya. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Amplified mengatakan, and put my tears into your bottle. Are they not in your book?
Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Waduh, sudah dihitung-hitung, air mata ditampung. Kalau Anda nangis tuh saudara, botolnya Tuhan ini, tampung. Tuhan, ya coba netes. Loh ini Alkitab loh yang berkata loh. Air mata, tampung. Ada juga air mata buaya sih. Yang itu Tuhan berkata itu gak usah. Tapi kalau itu dari penderitaan, tampung Tuhan. Lah Pak kan ya gak penuh-penuh, tenang. Dicatat itu. Alkitab mengatakan dengan sangat jelas. Lihat lagi. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kok kayak daftar ke sekolah toh Pak? Iya, daftari air matamu. Wah ini agak berdarah sedikit nih, bobotnya berat. Tapi idenya saya mau berkata, Tuhan mengerti kesusahanmu. Itu ada hitungannya. Karena ayat berikutnya dikatakan, maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Saya berdoa tidak ada lagi orang yang merasa bahwa Tuhan tidak peduli dengan saudara. Dia sangat peduli dengan kita. Amen. So sengsara dan air mata kita, Tuhan menghitung-hitung, disimpan di kirbatnya, dan didaftarkan. Tuhan yang mendaftarkan sendiri. Jadi semua itu ada ukurannya. Yang kedua, ternyata yang namanya dosa, itu juga diukur. Kedurjanaan, kejahatan, juga diukur. Lihat Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-15 ayat 13 sampai 16. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunanmu yang keempat akan kembali ke sini. Sebab, perhatikan, sebelum itu, kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Untuk Tuhan menghabisi satu bangsa, dan kemudian memberikan tanahnya kepada bangsa pilihannya. Kenyataannya toh Tuhan tidak semena-mena. Tuhan tidak berkata, sudahlah, hapus, bakar habis, musnahkan mereka, kalian masuk ke dalamnya. Ternyata tidak. Kalau Anda baca, Tuhan berkata, untuk sebuah hukuman pemusnahan massal, ada cawan takaran dan ukuran. Dan itu merupakan cawan ukuran kedurjanaan. Dan Tuhan berkata, sampai itu penuh, baru hukuman yang mengatakan, hukumannya harus dimusnahkan, baru bisa berlaku. Saudara kan mengerti bahwa setiap orang yang maju ke pengadilan, maka dia dihukum berdasarkan akan level kejahatannya. Ya kan? Nyuri ayam katanya 3 bulan. Koruptor bisa puluhan tahun. Tergantung tingkat kejahatannya. Sekarang saya balik. Kalau hakimnya berkata begini, saya harus hukum dia, saya harus selesaikan dengan dia, saya harus beri dia minimal 5 tahun.
Maka kalau orang itu hanya mencuri ayam, 5 tahun nggak bisa diterapin. Nah, orang Amori dari awal sudah jahat. Karena itu Tuhan berkata, ini nggak bisa ini. Tidak mungkin bertobat dan tidak mau bertobat. Harus dihapus mereka dari tanah perjanjian. Nanti umatku masuk ke sana. Tapi dalam keadilan Tuhan, dan itu menyangkut hitungan, dia berkata, kedurjanaannya, kejahatannya belum genap. Apa yang terjadi? Tunggulah. Kamu aku kembang biakkan istilahnya di Mesir, sampai jadi sebuah bangsa dengan jumlah yang cukup, baru engkau boleh masuk kemari. Dan itulah memang yang namanya keadilan Tuhan. Anda harus mengerti, dia bukan Tuhan yang semena-mena. Ada orang berkata, Pak itu kok tambah jahat tapi kok dibiarkan. Bukan. Cawannya dalam ukurannya belum genap. Satu sisi Tuhan memberikan kesempatan buat yang bersangkutan untuk bertobat. Tapi kalau dibiarkan, waspada saudara. Itu masalah besar. Lihat contoh berikutnya, Bilangan pasal yang ke-14. Bilangan pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23. Bilangan 14, ayat 22 dan 23. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Di sini paling tidak ada sebuah indikasi. Tuhan berkata, semua yang telah melihat kemuliaanku dan semua tanda di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi ada ukuran Tuhan. Kejahatanmu, pemberontakanmu, ketidakpercayaanmu, kalau sampai sudah 10 kali, final. Tuhan berkata, kamu tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan Tuhan berkata, semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara, kalau Tuhan melihat seseorang dan dia berbuat dosa, 2 hal yang terjadi. Tuhan beri dia waktu untuk bertobat, kesempatan untuk bertobat. Tapi yang kedua, kalaupun tidak, maka itu harus ada cawan tertentu yang kemudian harus dipenuhi. Tapi begitu penuh masalah, saudara. Saya berharap tiap saat Tuhan tegur kita, hati kita berbalik ke Tuhan. Karena begitu Anda bertobat, cawanmu itu kosong lagi. Sebab darah Yesus mengampuni kita. Amen, saudara. Yang ketiga, dengan cepat. Bahkan doa kita itu juga diukur. Mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai, berapa kali saudara? 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai.
Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta, lalu pergi ke Yezreel. Mengapa dia harus berdoa sampai 7 kali? Bahkan cuma sekali dia berdoa kan cukupkan Tuhan mendengar dan mengerti. Yes. Tapi saya percaya ada cawan ukuran. Anda harus doa dan berdoa sampai setiap mujizat itu ada cawan ukuran doanya. Bahkan kita nggak tahu berapa banyak ukurannya, betul, tidak ada yang tahu. Tapi lakukanlah dalam ketaatan dan ketekunan. Saudara akan melihat Tuhan akan kerja dengan luar biasa. Kenapa Elia harus doa 7 kali? Saya percaya ada cawan ukuran juga buat doa-doa kita. Artinya dengarkan baik-baik, Anda langsung kerjakan dalam ketekunan dalam doamu. Percayalah 1 titik, itu akan penuh. Kalau Anda berkata, doakan kami, Anda ikut MK misalnya. Lalu MK mendoakan saudara, cepat penuh. Didukung rame-rame, didoakan rame-rame, akan cepat penuhnya. Amen, saudara. Jadi kalau Anda punya teman MK itu untungnya begitu. Ayo doakan aku ya. Pokok doa apa ini? Aku minta ini didoakan. Anda harus ngerti. Begitu anak-anak Tuhan berdoa, engkau berkata, Tuhan, tambahi banyak loh, yang mendoakan aku banyak. Loh Pak, saya sukanya di rumah sendirian. Ya sudah, incrit, sidik-sidik saudara. Makanya saya berkata, gabunglah di MK, supaya cawan doamu cepat kebak, karena ada orang mendoakan saudara. Amen. Kalau saya nitip doa ke Bapak aja gimana? Maaf, tidak terima titipan saudara. Semua gendong sendiri-sendiri bebannya. Karena nggak bisa begitu, tapi kalau Anda ada orang-orang yang mendoakan Anda, menurut saya cawan itu akan cepat penuh. Kok gitu Pak? Iya, coba lihat Lukas 11. Lukas 11, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 11, lihat ayat 9 dan 10. Oleh karena itu, kata Yesus, aku berkata kepadamu, mintalah. Sebetulnya dalam terjemahan yang benar, kata ini berkata, minta dan terus mintalah. Ask and keep on asking. Buat apa Pak kok terus minta? Kan jadi peminta-minta kita. Tidak. Ada cawan yang harus Anda penuhi. Mengapa Rasul Paulus dalam sebuah suratnya kepada jemaat di Tesalonika dia berkata, saudara-saudara, doakanlah kami. Apa dia nggak bisa doa sendiri? Kok minta orang lain mendoakan? Ya ini cawannya harus penuh. Amen, saudara. Ini penting ini. Dia berkata, kata Tuhan, minta dan mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Cari dan terus carilah. Seek and keep on seeking. Maka kamu akan mendapat. Ketok dan terus ketoklah. Knock and keep on knocking. Maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Menurut saya kenapa Naaman harus mandi 7 kali? Yaitu cawannya harus penuh. Nah cuma 2 Pak. Ya warasidik di bun-bunan sini mungkin. Kostanya. Tapi nggak bisa begitu. Kenapa harus 7 kali mandi di sungai Yordan? Ada hitungannya. Ada cawan ukurannya. Amen, saudara. Jadi kerjakan segala sesuatu dalam ketekunan. Ada orang yang nggak sabaran, harus. Kerja sekali, harus selesai. Ada hitungannya. Saya berharap dengan ini saudara mengerti mengapa kita butuh namanya kesabaran, penguasaan diri, kenal dengan Tuhan. Karena ada banyak orang yang mudah kecewa. Kalau Anda tidak mengerti bahwa segala sesuatunya itu ada ukurannya. Yang keempat, soal martir. Orang-orang yang mati syahid karena kebenaran.
ternyata itu juga ada hitungannya. Mari kita lihat Wahyu pasal 6 ayat 9. Wahyu pasal 6 ayat 9. Wahyu 6 mulai ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Saudara, menurut saya ada dua macam martir. Satu martir yang ketika dia mati, dia sadar menyerahkan semuanya karena cintanya kepada Yesus. Tapi ada martir-martir tuh yang martir kaget gitu loh saudara. Dia nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba jadi korban oleh karena imannya. Nah menurut saya yang kedua inilah yang berteriak-teriak minta pembalasan. Terus Tuhan ngomong bagaimana? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Ini martir, orang mati syahid karena iman mereka kepada Yesus. Itu jumlahnya pun ada hitungannya. Seorang bapak gereja berkata begini, the blood of the martyr is the seed of the church. Darah martir itu merupakan benih dari gereja. Saya baru ketemu dengan seseorang, saya nggak mau sebut namanya, dan dia berkata kepada saya, dia tahu saya hamba Tuhan. Dia berkata begini, Pak Pendeta, saya baru pulang dari Cina. Saya diberitahu teman-teman saya di Cina bahwa sekarang Cina jumlah terbesar dari mereka di desa-desa, di pelosok-pelosok itu sebenarnya orang Kristen. Dari anak kecil sampai orang muda, sampai orang tua. Sekarang kekristenan berkembang di mana-mana. Kalau dihitung jumlah negara Kristen terbesar di dunia itu di mana? Cina. Kok bisa ya Pak? Salah satu faktornya, martir terbanyak di Cina. Dan mereka ini punya hati, pengen membawa Injil sampai Yerusalem. Bayangin, satu hari kami pergi ke Cina, rombongan yang sekian bis itu kalau Anda masih ingat ada yang ikut. Kita kan membawa banyak buku, banyak kaset, CD, Alkitab dalam bahasa mereka. Itu yang datang nerima barang itu 2 orang. Dan kita, jemaat Indonesia itu murah hati sekali. Kita kumpulkan duit, dapat sekian puluh ribu dolar waktu itu. Kami berikan ke mereka, lalu saya masih lihat mereka cukup ketakutan sih. Lihat kanan kiri, terus mereka bawa tas di split 2, mereka mencar saudara. Begitu kami pulang, kami terima email dari mereka, dari pemimpinnya berkata, kami terima barang sekian-sekian, terperinci semua persis juga. Nggak ada yang dikorupsi. Dan dia berkata, terima kasih buat semua materialnya, akan kami bagi ke jemaat kami. Terus dibilang begini, kami juga terima uang sekian puluh ribu dolar. Dan dia berkata, uang ini tidak akan kami pakai untuk Cina, tapi kami akan kirim untuk pelayanan di Israel. Bayangin saudara. Jadi ada orang-orang yang begitu gigih. Dan akhirnya mereka yang mati karena nama Tuhan ini tidak akan pernah sia-sia. Dan itu ada hitungannya. Dan setiap kali ada darah yang tercurah, sebetulnya itu ada hitungannya. Dan darah martir itu mahal sekali hitungannya. Yang kelima, jiwa-jiwa.
Itu juga ada hitungannya. Ajaib loh. Coba buka ini, Roma 11. Roma pasal 11 ayat 25 dan 26. Roma 11 ayat 25 dan 26. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini ada rahasia apa yang Paulus katakan? Dia mengatakan sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Sampai ada batasnya ini. Jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Saudara, orang Israel sampai dengan hari ini mayoritas mereka belum mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ada banyak orang berkata, Pak, kebenaran itu akan menang melawan gosip. Ya menang, saya percaya. Kadang-kadang jangka panjang. Sebab waktu Yesus bangkit, kalau Anda baca di Alkitab, imam-imam Yahudi itu menyuap tentara yang jaga kubur. Menurut saya Pontius Pilatus juga disuap. Sehingga mereka ngomong keluar bahwa Yesus mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Dan Alkitab berkata, itu mereka percayai sampai sekarang. Bayangin, fakta kebangkitan Tuhan itu sementara ini masih belum menang. Kekuatan suap dan gosip lebih hebat gaungnya. Tapi Paulus berkata, ada batasnya. Justru Tuhan akan mengizinkan mereka tegar tengkuknya, belum mau terima Yesus, sebab ada waktunya, ada timingnya. Kapan waktunya? Dengan Israel menolak, kaki Dian itu keluar dari tanah perjanjian. Lalu muter seluruh dunia. Dan saya percaya hari-hari ini ada di Indonesia. Dan saya mau percaya tidak akan pergi dari bangsa kita. Untuk apa Pak mereka ini kaki Dian bergerak? Kemanapun bergerak, di situ terjadi lawatan. Nah, sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain yang harus diselamatkan genap, baru balik ke Israel. Di situ nanti mereka bertobat dan terima Yesus. Ada banyak tafsiran kapan kira-kira itu terjadi. Tapi yang jelas Alkitab berkata, itu nunggu sampai jumlah bangsa-bangsa lain genap. Nah, kita, bagian kita apa Pak? Nginjil. Beritakan kabar baik. Sampaikan ke seluruh dunia. Kalian harus terima Tuhan Yesus. Kita bersyukur dalam beberapa tahun terakhir ada teman-teman dari berbagai bangsa bergabung dengan kita. Untuk apa sebetulnya? Karena seluruh dunia harus dengar Injil. Harus ada kegerakan di mana-mana. Karena jumlahnya yang orang luar Yahudi itu harus penuh. Nah, Pak, lah kalau gitu kapan Tuhan datang? Itu tergantung. Memang waktunya Bapak yang menentukan, tapi Bapak itu bukan berdasarkan mood. Oh, saya lagi moodnya belum pengen kamu datang, nah, kapan-kapan ya. Enggak, itu ada hitungannya. Kok tahu Pak? Ayo kita lihat firman Tuhan. 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. 1 Petrus 3 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup
Yaitu kamu. Siapa kamu itu? Kita semua. Yaitu kamu yang menantikan dan apa saudara? Mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kita disebut sebagai orang yang bisa mempercepat kedatangan hari Tuhan. Mengapa? Hitungannya jelas. Jumlah bilangan yang harus bertobat dari orang bukan Yahudi harus genap. Lalu baru kemudian mereka diselamatkan dan hari itulah hari Tuhan. Berarti kalau kita kerja dengan lebih ajaib lagi, banyak jiwa diselamatkan, maka mempercepat Tuhan datang. Maka saya berkata, ayo cari jiwa, supaya cepat Tuhan datang. Di dunia ini tidak ada apa-apanya, saudara, dibanding dengan yang Dia sediakan buat kita. Karena itu saya mau berkata, bahkan jiwa-jiwa ada hitungannya. Dan ingat loh, kalau sengsara air mata pun dicatat Tuhan. Saudara, apapun yang kau kerjakan dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan punya catatannya. Perjuangan kita yang baik dalam nama Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebab Tuhan mengukur dan Tuhan menakar segala sesuatunya. Yang percaya katakan amin. Yang keenam, poin yang keenam. Saya tulis di sini bahwa kualitas atau bobot hidup kita juga dihitung. Kita sudah sampai kepada poin yang keenam, saya mau ulang lagi dengan cepat akan poin-poin di depan. Yang pertama, kesengsaraan dan air mata kita dihitung Tuhan. Yang kedua, dosa juga ada hitungannya, ada ukurannya. Doa juga ada hitungan dan ukurannya. Martir, mereka yang syahid karena iman mereka kepada Tuhan dan mati, itu juga ada hitungannya. Jiwa-jiwa juga ada hitungannya. Dan yang keenam, bobot hidup kita juga dihitung. Mari lihat kitab Daniel pasal yang kelima. Di rumah tolong Anda baca dari ayat-ayat awal. Tapi karena waktu saya mau baca dari Daniel 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-28. Daniel 5:25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ini Raja Belsyazar, dia buat pesta. Saya mau jelaskan dulu background-nya. Sebetulnya pada waktu itu Babel sedang perang melawan Persia. Dan mereka kalah perang. Tentara Persia sudah di luar tembok dari Babel. Keadaan kota Babel, ibu kotanya sudah siap dihabisi. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ini raja gila sih. Dia buat pesta. Dan dalam puncak kesombongan dan kegilaannya, dia perintahkan keluarkan perkakas bait Allah. Dan dipakai untuk minum dan mabuk. Saudara, ini ngeri sekali. Dan salah satu yang saya percaya dipakai untuk minum adalah the golden vessel yang dipakai untuk membawa atau mengambil air hidup dari kolam Siloam itu. The living water. Makanya kalau Anda baca itu ya, itu jarinya nulis pada dinding kapur di tembok itu. Persis Yeremia 17 ayat 13. Orang yang meninggalkan engkau, menolak engkau Tuhan, ditulis di tanah atau debu. Itu berlaku terjadi di zaman Belsyazar. Dan tulisannya, mene tegal uvarsin. Tidak ada orang yang tahu ini artinya apa. Lalu kemudian oleh permaisuri raja, dia berkata, jangan khawatir. Ada Daniel yang punya roh Tuhan. Dan dia bisa mengurai kekusutan.
Dan ini yang Daniel katakan, mari kita lihat lagi Daniel pasal 5, mulai ayat yang ke-25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel uvarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Saudara, Tuhan itu ngitung loh semuanya. Masa pemerintahan itu dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Pres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Coba Anda lihat. Alkitab menggunakan kata dihitung, ditimbang dengan raja, kemudian dipecah. Sebenarnya tulisan ini dalam bahasa Aramiknya adalah tulisan yang cukup aneh. Karena dalam bahasa Aramik digunakan istilah keuangan di sini. Mene itu mina. Satu mina itu kira-kira 50 sampai 60 shekel. Shekel itu adalah satuan berat untuk emas. Jadi tulisannya adalah mina shekel dan uvarsin artinya setengah mina. Mina shekel setengah mina. Bingung saudara. Ini apa sebetulnya? Ternyata itu merupakan sebuah pernyataan Tuhan yang berkata, aku hitung pemerintahanmu, gua akhiri sampai di sini. Alkitab mengatakan Tuhan itu bisa mengangkat, bisa menurunkan. Makanya kalau saya heran ya, kalau ada orang itu dengan apapun yang dia punya, dia bisa sombongnya luar biasa. Dan hatinya tidak bergantung ke Tuhan sepenuhnya, itu saya nggak bisa ngerti. Karena kalau nanti malam Anda tidur, besok pagi apakah engkau bangun? Siapa yang jamin? Ini raja lagi pesta. Dan tiba-tiba tanpa dia mengerti, dihitung oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku akhiri. Kenapa diakhiri? Ternyata ditimbang. Dan didapati terlalu ringan. Saudara, ini sebuah perenungan buat semua kita. Apakah hidup Anda dan saya itu hidup yang berbobot atau tidak? Ada bobotnya nggak sih? Belsasar terima kedudukan dan semua kehormatan sebagai raja. Ketika dia melakukan tindakan itu, Tuhan berkata, memang tidak berbobot hidupmu. Dan kerajaannya dipecah dua. Kalau Anda baca Alkitab, malam itu juga dia mati. Aneh ya? Sudah diperingatkan, seharusnya menurut yang terbaik kan, berlututlah ke Tuhan minta ampun. Enggak tuh. Sebab memang tidak berbobot. Saudara harus mengerti, kualitas hidupmu dan hidup saya ditimbang Tuhan. Dengan semua yang dia beri, apakah kita bisa bertanggung jawab dengan kehidupan kita ini? Dengan umur, dengan waktu, dengan kekuatan, dengan apapun yang Tuhan berikan. Bisakah kita bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan? Sebab dia ngitung dan ditimbang. Menurut saya, saudara, nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, ada orang bertanya, Pak, apa kriteria pengangkatan? Saya mau tunjukkan salah satu kriterianya. Kriterianya adalah Anda ini termasuk Kristen berbobot atau tidak. Anda termasuk golongan yang mana? Dari mana Pak kita mengerti? Ayo kita lihat firman Tuhan. Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11.
ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Wahyu 11 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Lihat, ini bicara lagi soal ukuran. Ada tongkat pengukur. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah, dan yang diukur bukan hanya bendanya. Dan dikatakan mereka yang beribadah di dalamnya. Yang diukur itu bait Allah, mezbah, dan mereka, itu manusianya, yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Berarti juga orang-orang yang di pelataran gak ikut diukur. Kenapa alasannya? Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu 3,5 tahun. Tuhan berkata, ukur bait Allah, mezbahnya, dan orang yang di dalamnya. Tapi yang pelataran gak usah. Itu yang akan diinjak-injak selama 3,5 tahun. Masa aniaya besar itu. Nah sekarang Kristenmu itu termasuk halaman, ruang suci, atau maha suci. Di mana Pak bedanya? Iya, ada pelajarannya sendiri itu tentang tabernakel itu. Tapi kalau Anda mau ngerti kira-kiranya, sederhana, garis besarnya. Bukan kira-kiranya, garis besarnya. Yang di halaman itu tempat bantai binatang gitu. Rame, kotor, jorok. Nanti masuk lagi yang ruang suci lebih tenang. Dan yang paling teduh tenang itu ruang Maha Kudus. Semua yang urusan kedagingan masih banyak, itu di halaman. Dan itu diukur Tuhan pun tidak. Bahkan kitab Wahyu mengatakan, diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Diinjak-injak selama 42 bulan. 3,5 tahun. Saudara, gampangnya begini. Anda masuk hitungan gak sih? Kalau Anda masih dihitung, Anda masuk hitungan, amanlah. Tapi kalau hidup kita sembrono, seenaknya, Anda pikir gak ada konsekuensi dengan apa yang kau kerjakan? Engkau berbuat apapun yang engkau mau? Masalahnya adalah, tiba-tiba kita gak masuk hitungan. Dan waktu kita gak masuk hitungan, kita bahkan gak akan dihitung atau diukur oleh Tuhan. Segala sesuatu ada ukuran, ada timbangan. Amen, saudara. Yang terakhir, nomor 7. Kapasitas kita, kemampuan kerja kita, itu bahkan bisa dihitung ulang oleh Tuhan. Saya baca 2 ayat dari Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Matius 25 ayat 28 dan 29. Matius 25 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ada yang diberi 5, diberi 2, diberi 1, yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, yang 1 tidak pernah dikembangkan. Dan kalau Anda lihat dari cerita ini, akhirnya direview, dinilai ulang oleh Tuhan. Yang cuma 1 diberikan kepada yang 10.
Saya berdoa kita menangkap itu dengan kuat. Dan lihat seberapa yang harus bisa di-stretch ulang. Di-stretch lagi, dikembangkan, ditarik lagi. Supaya value-nya, bobotnya tetap akan makin luar biasa. Pak, kita sudah kerja sekian ini, coba Anda lihat lagi. Bisakah Anda taruh tanggung jawab, ambil tanggung jawab lebih besar lagi. Supaya kita tidak salah di hadapan Tuhan. Amen, saudara. Sungguh-sungguh saya minta demi kasih Tuhan, semua kerjakan itu. Supaya kita bisa dapat dipercaya. Kalau tidak, ini masalah besar. Saya merasa ini hari-hari di mana kita harus melihat lagi semua yang kita kerjakan. Begitu Anda tahu, Pak, masih ada waktu ini untuk nambah ini, nambah itu, tambahin, saudara. Ambil tanggung jawab. Saya merasa di roh ini hari-hari Tuhan lagi nimbang, ngitung, ngukur semua. Ayo lakukan. Saya ingin semua kita naik ke next level. Kerjakan yang lebih dari apa yang ada sekarang. Jangan puas diri. Supaya bobotnya Tuhan suka. Amen. Yosua pasal 19. Lihat pada ayat yang ke-9. Yosua 19 ayat yang ke-9. Milik pusaka Bani Simeon diambil dari bagian Bani Yehuda. Karena bagian Bani Yehuda itu terlalu besar bagi mereka. Maka Bani Simeon menerima milik pusaka di tengah-tengah mereka. Siapa yang kepengen ngalami ini? Jangan angkat tangan, saudara. Karena artinya berkatmu, jatahmu dikurangi. Yehuda punya porsi besar sekali. Tapi rupanya mereka nggak bisa ngerjakan dan garap itu. Di dalam keadilannya Tuhan berkata, ini terlalu gede buat dia ini. Kegedean. Potong aja sebagian, berikan Simeon. Saya berharap tidak ada orang yang dipotong jatahnya tahun ini. Ingat, pekerjaan kita, Tuhan mereview lagi. Dengan semua yang Dia berikan kepada kita, seberapa tanggung jawab kita? Ini sebuah pertanyaan yang saya berharap Anda dan saya bisa ngerti ini. Amen, saudara. Nah, sekarang saya sampai pada bagian yang terakhir. Saya mau tunjukkan ke saudara, karena dia ngomong yang jelas sekali, soal cerita tentang Daud. Coba buka 2 Samuel pasal 24. 2 Samuel 24 ayat 10 sampai 25. Agak panjang saya baca buat Anda, tapi lihat nanti poin akhirnya. Ini luar biasa. 2 Samuel 24 ayat 10 sampai 25. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku ini sangat bodoh. Setelah Daud bangun daripada waktu pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian. Pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu? Atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau? Atau akan adakah 3 hari penyakit sampar di negerimu? Maka sekarang pikirkanlah dan timbanglah. Jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya.
Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi hari sampai waktu yang ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu, dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Dan berkatalah Daud kepada Tuhan ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian. Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu, dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah, tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, ada hal yang harus dikerjakan. Ini hari-hari penentuan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu, bagian kita, kenapa kita mesti bayar? Sebab bangsa ini diserahkan ke kita. Sebab ketika lawatan terjadi yang menikmati anak-anaknya, dan kita diberi anugerah Tuhan, berdiri buat bangsa ini. Ngapain Pak begitu? Kita buat peperangan rohani, kita beritakan Injil. Tapi secara alam roh, tiap kali kita berdiri, mendeklarasikan kebenaran, sesuatu akan terjadi. Saya berdoa Anda mengerti, ini masa yang kritik, masa yang sangat kritikal. Tapi dengan dasar hari ini, semua ada hitungannya. Tuhan ngomong, lihat Daud nak, sebelum pemusnahan masal, aku toh berkata stop. Tapi dia bayar dengan 50 shikal perak. Dan tanah yang dibeli itu kelak dibangun oleh Salomo jadi bait Allah yang luar biasa. Tidak ada yang dibayar yang tidak ada, yang ujungnya tidak akan kembali ke kita. Apapun yang Anda dan saya bayar dan kerjakan buat bangsa ini, ujungnya akan Anda dan saya nikmati. Amen, saudara. Saya berdoa ini merupakan cawan berkat, sekaligus mengingatkan semua Anda, segala sesuatu ada ukurannya. Yang percaya katakan amin. Mari berdiri sama-sama.